Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini Sabtu 11 Maret 2023 dari Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai ayat 32. Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai ayat 32. Mari sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang kami nikmati dalam seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami. Terangilah pikiran kami. Perdengarkanlah firman-Mu kepada kami. Ya Roh Kudus, berilah kami hikmat. Berilah kami pengertian, berilah kami kesediaan untuk mendengarkan firman-Mu, serta melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sesungguhnya kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 36, ayat 22, sampai ayat 32 berbunyi, oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa, di mana kamu datang. Aku akan menguruskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa, dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa, dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu, merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberi tema renungan, Allah peduli. Allah peduli. Tidak ada hidup yang lebih baik selain hidup dalam naungan kasih Tuhan, hidup dalam kebenaran akan kehendak-Nya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, dan kekudusan Allah
tidak dipengaruhi oleh sebesar apapun manusia atau siapapun, bahkan umat Israel, melakukan dosa di hadapannya, melakukan kenajisan di hadapannya. Dengan tindakannya sendiri, Allah akan melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya dalam pandangan Allah. Ketika umat melakukan kejahatan, maka tentu dalam pandangan Tuhan mereka mendapatkan hukuman. Kita bisa bandingkan dengan ayat 16 bacaan ini. Namun, atas kuasanya, atas kasihnya, Allah menunjukkan kepada dunia, kepada bangsa-bangsa, kepada umat Israel secara khusus, bahwa Dialah Tuhan atas langit, Dialah Tuhan atas bumi, Dialah Tuhan atas laut, dan segala isi di bumi ini. Dalam naungan kasih-Nya, Allah bertindak bagi umat Israel. Dalam naungan kasih-Nya, Allah menyatakan, sungguh Allah peduli pada umat Israel. Allah menyatakan tindakan dan kepeduliannya pada umat Israel. Pertama, membawa kembali umat Israel ke tanah atau ke negerinya. Allah menetapkan mereka, Allah menyertai mereka. Ayat 24 dan 28 bacaan ini. Allah menyatakan pemulihan pada umat Israel atas dosa yang dilakukan, atas kenajisan yang dilakukan, atas kejahatan yang dilakukan di hadapan Tuhan. Ayat 25, ayat 26, ayat 29 bacaan ini. Dan Allah sendiri mengaruniakan roh-Nya kepada umat. Ayat 27 bacaan ini. Dan tidak berhenti sampai di situ. Allah menyediakan kebutuhan akan makanan agar umat tidak merasakan kelaparan lagi. Tindakan Allah ini adalah tindakan untuk menyatakan betapa besar kasih-Nya, dan dalam kekudusan-Nya Allah bertindak untuk menyatakan kehendak-Nya bagi umat Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita belajar pada tindakan Allah yang sangat peduli pada umat Israel. Jika kita menyimak bacaan ini, kata demi kata, beberapa kali Allah menyatakan aku sebagai tanda bahwa Allah lah yang bertindak atas semua itu. Bukan karena bangsa Israel, tapi Allah sendiri menyatakan kuasa-Nya. Allah sendiri menyatakan kasih-Nya. Oleh kasih Allah, Allah menyatakan kepedulian pada umat Israel dalam keberadaan mereka di tengah-tengah umat, di tengah-tengah bangsa yang menjajah mereka. Tapi Allah sendiri dengan kuasa-Nya membebaskan mereka, memulihkan, memperbarui, memberikan segala yang menjadi kebutuhan umat Israel. Dan pemulihan ini menjadi nyata betapa besar kasih Allah bagi umat Israel. Dan tentu hal ini dilakukan Allah lebih kepada pemilihannya pada umat Israel, lebih kepada menyatakan bagaimana Allah melakukan segala tindakan atas kehendak-Nya sendiri. Kepedulian Allah dalam hidup kita pun nyata melalui karya Yesus Kristus. Di dalam masa prapaskah pada saat ini, mari kita merenungi hidup kita. Di dalam karya Yesus Kristus, hidup manusia berharga di hadapan Tuhan. Keselamatan darinya. Jika bangsa Israel dikaruniai segala yang mereka butuhkan, segala yang mereka perlukan, maka kita pun tentu Tuhan karuniai akan semua itu. Dan karya terbesar Allah dalam hal keselamatan bagi manusia itu nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus. Merenungi, menatap diri di hadapan Tuhan, tentu itu sikap yang sangat penting kita lakukan pada saat ini. Siapa dan bagaimana kita di hadapan Tuhan? Sejauh apa kita melakukan kehendak-Nya? Sebesar apa kita setia kepadanya? Semampu apa
kita bertahan dalam segala hidup yang tidak benar di hadapannya. Bahwa hanya dengan kembali kepada Tuhan dalam kesadaran bahwa tidak ada yang bisa dilakukan selain di dalam kasih dan naungannya. Kembali kepadanya tentu itu adalah keputusan yang sangat bijaksana. Menatap diri, mengakui dosa di hadapan Tuhan, meminta pengampunan dari Tuhan. Kepedulian Allah pun akan dinyatakan dalam seluruh hidup kita. Karena itu jangan pernah khawatir menjalani hidup ini. Akan makanan, akan pakaian, akan kebutuhan-kebutuhan kita, termasuk dalam tindakan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan memulihkan kita jika kita datang padanya. Dia adalah Allah yang peduli. Dia adalah Allah yang setia. Kesetiaannya nyata dalam seluruh kehidupan manusia. Yesus Kristus senantiasa setia. Walaupun harus kita jujur, kita seringkali melakukan yang tidak benar di hadapannya. Dalam ketidaksetiaan kita, mari kita kembali kepadanya. Mari kita datang kepadanya. Biarlah kasih karunia-Nya terus menaungi seluruh hidup kita. Selalu percaya Dia adalah Allah yang peduli. Dia adalah Allah yang senantiasa memelihara kehidupan setiap umat yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami sungguh bersyukur atas hidup yang Tuhan anugerahkan. Biarlah kasih karunia-Mu terus dinyatakan dalam hidup kami. Dan Tuhan memberkati firman yang sudah kami dengarkan. Kami berserah pada-Mu atas hidup yang Engkau karuniakan bagi kami dalam berbagai aktivitas dan kehidupan kami. Kiranya kami boleh mengelola kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami dalam takut akan Tuhan dan selalu percaya Engkau adalah Allah yang peduli, Engkau adalah Allah yang setia. Kesetiaan-Mu nyata dalam karya Yesus Kristus. Keselamatan di dalam Yesus Kristus membawa jaminan hidup kekal bagi kami semua. Karuniakan kami hati untuk selalu percaya kepada-Mu Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup kami hanya untuk-Mu saja. Hidup dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa untuk seluruh hidup kami Tuhan, dalam berbagai keberadaan kami. Biarlah kami senantiasa berserah hanya pada-Mu saja, dan kasih-Mu dinyatakan dalam seluruh hidup kami. Berdoa kepada-Mu untuk segala rencana kami. Biarlah setiap rencana itu boleh dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa pada-Mu Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya terus menganugerahkan damai sejahtera. Berdoa kepada-Mu untuk pemerintah kami. Biarlah Tuhan memberkati, mengaruniakan kesehatan yang baik, mengaruniakan kekuatan, hikmat dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah seluruh hidup kami senantiasa melakukan apa yang Engkau kenan, melakukan segala kehendak-Mu. Dan kami terus menikmati hidup ini, menghayati masa prapaskah ini dalam hidup lebih kepada apa yang Engkau kenan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, ajari kami untuk senantiasa hidup benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.